Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah kita, ibadah online. Kita tetap bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita masih mendapatkan waktu untuk bisa datang kepada Tuhan beribadah sekalipun dengan ibadah online. Mari biarlah kita memperhatikan, kita satukan hati kita menyambut Dia melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar hendak kita terima. Dan mari kita sebelumnya berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah pada hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami masih bisa beribadah Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk Engkau Tuhan. Kami hendak membuka hati bagi firman Tuhan. Dan kami akan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari pada hari ini kita kembali bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan, siapkan buat kita. Dan hari ini saya berikan satu tema firman Tuhan, apa yang kamu cari? Mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, ayat yang indah. Kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Kita tahu di dalam setiap kehidupan kita, setiap orang yang hidup di dalam dunia ini banyak hal yang dicari. Dan apa yang dia cari itu sangat menentukan kebahagiaan hidupnya. Karena kalau seseorang mencari yang tepat dan mendapatkan sesuatu yang tepat, maka itulah yang diberi nama kebahagiaan. Kebahagiaan saya percaya selalu dicari oleh setiap orang. Tetapi ada banyak orang mencari yang tidak tepat. Sehingga waktu dia mencapai yang dicari, waktu dia sampai pada titik di mana dia merasa apa yang dia cari itu dia temukan, tetapi dia ada di dalam kekecewaan, ada di dalam kegagalan yang dia rasakan. Mengapa? Sebab yang dia cari itu adalah sesuatu yang salah. Nah, di dalam mencari, di dalam kehidupan kita di dunia ini kita harus
mencari yang benar. Sebaliknya, ada orang yang mencari sesuatu yang benar, tetapi ia tidak pernah mencapai, dia tidak pernah bisa meraihnya, bahkan dia tidak pernah sampai pada titik di mana dia bisa mendapatkan apa yang dia cari sebenarnya. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, tetapi selama kita ini menjadi anak-anak Tuhan, kita tahu apa yang kita cari. Kita mencari Tuhan. Maka segala keperluan kita ketika kita datang mencari Tuhan, firman Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan memberkati kita. Berarti Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Banyak sementara manusia tanpa kepastian tentang apa yang dia cari di dunia ini. Mencari ada, keinginan mencari ada, tapi tidak ada kepastian. Seperti pada ayat tadi yang sudah kita baca, di ayat yang ke-38 tadi, kalau kita melihat ayat yang sudah jelas dikatakan, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Nah, itu yang dia cari ketika Tuhan Yesus bertanya pada waktu itu. Apa yang dicari? Rabi. Tuhan Yesus mencari di mana dia tinggal. Dari sini ayat yang kita baca, kita juga perlu bertanya dalam diri kita. Dalam diri kita ini sebenarnya siapa yang kita cari? Apakah kita seperti orang-orang yang mencari sesuatu tetapi tidak bisa mencapai, tidak menemukannya, atau bahkan kita mencari sesuatu tetapi yang kita cari ini salah, tidak benar? Nah, mari biarlah kita bertanya dalam diri kita sendiri. Dan kita mau belajar pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui yang salah yang dicari oleh manusia, supaya kita tidak salah untuk mencarinya. Nah, kita akan melihat, saya akan bagikan 3 hal saja. Yang pertama, dunia ini mencari keuntungan-keuntungan sesaat. Di dalam dunia ini kita banyak seringkali melihat orang mencari keuntungan yang sesaat. Banyak orang dalam mencari sesuatu dengan cara yang halal. Nah, itu baik, dengan cara yang halal. Tetapi ada juga ketika orang mencari sesuatu yang dia cari dengan cara yang haram. Mereka menggunakan cara yang haram. Asal ujung-ujungnya menguntungkan, nah dia tetap melakukan itu. Itu yang juga yang dia cari, yang menguntungkan. Sehingga dalam dunia ini sering kita dengar ada orang yang akhirnya di dalam pencariannya melakukan yang disebut dengan korupsi. Kita juga tahu bahwa ada orang-orang yang mencari sesuatu yang dicari dengan menggunakan kuasa-kuasa kegelapan yang dipakai. Dan kemudian ada yang lain mungkin dengan ramalan-ramalan yang berdasarkan ramalan dunia ini. Dan ada banyak hal orang yang mencari sesuatu itu untuk keuntungan sesaat itu. Dan inilah yang dimaksud manusia hari-hari ini sedang mencari kesenangan atau keuntungan yang sesaat. Jadi mari kita mau mengerti bahwa jangan kita mencari keuntungan bagi kita ini yang sesaat, yang tidak kekal. Menguntungkan tetapi sesaat saja. Ketika kita menerima, kita senang. Ketika kita mencapainya, kita bahagia. Setelah itu selesai sudah. Tidak bermanfaat lagi buat kita. Nah, kita jangan seperti dunia ini mencari keuntungan seperti itu, keuntungan yang sesaat. Yang kedua, yang salah yang dicari oleh manusia, manusia sering mencari kepuasan daging. Yang dicari hanya yang memuaskan secara lahiriah daging kita. Ada banyak orang yang mencari kepuasan daging itu dan bukan mencari kuasa Allah.
Yang sebenarnya kalau kita mencari kuasa Allah yang kita alami, pasti kuasa Allah itu akan menuntun kehidupan kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam keseharian kita, di dalam kita berumah tangga, di dalam bersosialisasi, dan ada banyak hal yang kita lakukan. Tuhan pasti dengan kuasanya, kalau kita mencari Allah, maka Dia akan menuntun kita. Pokoknya kalau dunia ini mencari apa yang menyenangkan secara daging kita, secara lahiriah kita. Kalau yang dipuaskan keinginan daging saja, maka roh kita ini akan semakin menurun. Iman kita, roh kita akan semakin menurun. Bahkan kita tidak lagi memiliki roh yang menyala-nyala. Roh kita akan menjadi padam. Mati roh kita. Sehingga keadaan kita sebenarnya sedang berada di dalam kehancuran. Ketika kita memiliki roh yang padam, kita menghadapi kehancuran yang kita tidak tahu. Bahkan mungkin kehancuran yang besar yang sedang kita hadapi. Karena kepuasan daging yang kita mau raih itu sebenarnya ujungnya itu adalah maut. Kita harus tahu jika keinginan daging itu menguasai kehidupan kita, maka kehancuran, bahkan maut itu yang akan kita hadapi. Tetapi jika kita menempatkan Kristus, kita mencari Yesus, kita tahu kebenaran di dalam Yesus Kristus itu yang menuntun setiap langkah kita, maka kita mencari, menempatkan Kristus pada bagian yang utama, pada bagian yang terutama di dalam kehidupan kita. Maka di situ kita akan memperoleh di dalam kehidupan kita ini ketenangan. Kita akan tenang menghadapi masalah, menghadapi persoalan apapun yang kita hadapi, kita akan dengan tenang menghadapinya. Dan ketika kita tenang, maka kemenangan itu akan kita raih. Kita dapatkan kemenangan, kemenangan yang sejati yang kita peroleh. Nah, itulah kita tahu dari firman Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, yang senantiasa menolong kita sehingga kita menang. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir karena hati kita tenang. Di dalam firman Tuhan kita membaca ada ayat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kalau kita melihat ayat ini, ayat yang sering kali kita baca, dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Nah, itulah janji firman Tuhan buat kita. Kita tidak perlu takut ketika kita benar, ketika kita memiliki roh yang benar, roh yang menyala-nyala, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Kita tidak mencari kepuasan daging kita, tapi kita mencari kebenaran dalam melakukan segala hal, maka Tuhan sediakan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kita. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Dan itulah yang saya katakan tadi, kita mengalami kemenangan. Kita mengalami sesuatu yang besar, yang luar biasa dalam pengalaman kita, mungkin dalam bisnis kita, dalam usaha kita, apa saja yang ingin kita raih, ingin kita capai. Maka kemenangan itu ada pada saudara. Ketika kita tidak mencari untuk kepuasan daging kita, tapi kita benar yang kita lakukan, kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, misalkan di dalam pekerjaan kita, maka semuanya itu Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Dan apa juga yang salah, yang seringkali dicari oleh manusia di dalam dunia ini. Manusia sering mencari kehormatan, penghormatan manusia. Itu yang dicari di dalam dunia ini.
Manusia pada dasarnya ingin dihargai, manusia itu ingin dihormati, dan hal itu tidak salah. Hal itu baik juga. Tetapi keinginan itu bukan menjadi tujuan kita. Jangan tujuan kita ini untuk meraih sesuatu supaya kita dihormati, supaya kita dipuji. Tapi kita mencari yang benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Keinginan itu yang ada pada manusia itu bukan buruk. Keinginan itu pada umumnya bagus, keinginannya ini itu. Tetapi kalau di dalam motivasi keinginan kita itu, kita ingin penghormatan akan manusia dan penghargaan diri manusia, sehingga manusia melakukan apa saja yang dilakukan demi dihormati dan demi dipuji, maka hal itu yang seringkali membuat kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menghormati Allah lebih dari segalanya, waktu kita menempatkan firman Tuhan lebih dari segalanya dalam kehidupan kita, maka kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan akan menaungi kehidupan saudara. Sehingga kita ini tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Ketika kita tidak ingin mencari penghormatan manusia, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kemuliaan itu kepada kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan hadiah kepada kita. Dengan apa yang kita kerjakan dengan benar, maka orang lain mungkin di tempat pekerjaan kita dihormati, kita dipuji. Nah, itu yang datang dari Tuhan, itu yang luar biasa, bukan keinginan kita. Karena dengan kerendahan hati mungkin kita, dengan tanggung jawab kita, dengan kebenaran yang kita lakukan, maka kita mendapatkan itu yang diinginkan oleh dunia tadi. Itu Tuhan juga berikan kepada kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu manusia ini membutuhkan apa. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan kita mentaati firman-Nya, maka Dia akan berikan apa yang kita sedang cari saat ini. Biarlah kita selalu bersyukur. Karena ketika kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat mujizat itu akan kita alami. Mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita butuhkan, kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan itu luar biasa memelihara kita. Ketika kita mengasihi Dia, kita melakukan segala kehendak-Nya, menyenangkan hati Tuhan, maka Dia juga akan memperhatikan kita. Karena kita ini adalah anak-anak-Nya. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-33, ayat yang sudah menjadi ayat hafalan kita mungkin. Ayat ini sungguh indah, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ayat ini luar biasa. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, mencari Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan kebenarannya, yaitu firman Tuhan yang kita lakukan di seluruh aspek kehidupan kita, maka kata firman Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa saja yang kita perlukan, Tuhan akan tambahkan. Tidak perlu kita mencari kehormatan, mencari pujian, tidak kita mencari yang memuaskan daging kita, dan juga kita tidak mencari keuntungan-keuntungan yang sesaat dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita itu lakukan kebenaran itu tadi, seperti ayat firman Tuhan, maka janji Tuhan diberikan buat kita. Maka semuanya, apa saja, firman Tuhan berkata semuanya, berarti apa saja yang kita butuhkan, bahkan seringkali yang tidak terucapkan oleh mulut kita,
Tuhan tahu, melihat hati kita. Dan itu Tuhan memberikan kepada kita. Sehingga kita berkata, aku menerima mujizat, aku menerima kemenangan. Dan itulah janji firman Tuhan. Sebabnya mari biarlah kita benar-benar mengerti di dalam perjalanan kehidupan kita ini apa yang kita cari. Kalau hari-hari ini mungkin kita berada di tengah-tengah keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, mungkin di tengah-tengah perekonomian yang tidak seperti dahulu yang kita capai, yang kita peroleh. Tapi percayalah, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan apa saja yang saat ini kita lakukan dengan kehendak Tuhan yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan akan memberikan semuanya yang menjadi keperluan saudara. Jangan lagi kita takut, jangan lagi kita khawatir, jangan lagi kita bimbang, jangan gelisah, tapi mari miliki hati yang tenang. Karena dengan tenang kita mendapatkan kemenangan itu. Saya percaya kalau hari ini firman Tuhan kita baca tadi, ada perkataan apa yang kamu cari. Mari biarlah kita melihat pada diri kita. Supaya yang kita cari ini benar. Kita mencari Yesus. Dengan segala kebenaran firman Tuhan yang ada pada kita ini kita lakukan. Maka kita akan memperoleh berkat. Kita akan memperoleh kemenangan. Bahkan mujizat pun terjadi dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami mengerti Tuhan apa yang harus kami cari. Kami mau mencari Engkau Yesus. Kami tidak mencari apa yang ada di dalam dunia ini. Keinginan-keinginan yang sesaat, yang hanya menyenangkan daging kami Tuhan. Tapi kami mau Tuhan mencari Engkau Yesus, karena Engkau adalah segala-galanya. Apapun yang kami dapat, semua datang daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, dan kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada hari ini Tuhan. Kami mau mencari kerajaan Allah dan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya ketika kami menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, dan apapun yang sedang kami butuhkan, Engkau yang akan memberikan semuanya kepada kami. Bukan dengan kekuatan manusia kami, tetapi Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau yang mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Dan kami tahu, kami percaya bahwa Engkau yang mempedulikan kami. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekalipun hari-hari yang sedang kami lewati, mungkin kami sedang mengalami kesulitan, mungkin ada persoalan di dalam kehidupan kami, di dalam bisnis kami, tapi kami percayakan firman Tuhan. Ketika kami mencari yang benar, mencari Engkau Yesus yang benar, Kristus yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, maka kebenaran yang kami lakukan itu yang akan memerdekakan kami, yang akan memberkati kami. Karena Engkau sumber berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hari-hari yang ada di depan kami, Engkau yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Apapun Tuhan yang terjadi di sekitar kami, kami tetap percaya. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan sebagai Allah kami, sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Engkau yang akan menolong, memampukan untuk kami boleh mengerti dan melakukan setiap kehendak firman-Mu. Apapun yang kami lakukan supaya boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga melindungi setiap kami jemaat-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan.
kami percaya berkat yang besar Tuhan sediakan buat kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati saudara semua. Apapun yang saudara lakukan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka berkat Tuhan dicurahkan. Setiap pekerjaan yang saudara kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan memberkati kesehatan saudara. Hari-hari yang ada sekalipun banyak virus yang mungkin bisa mengganggu tubuh kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau, mengandalkan Engkau, hidup berkenan kepada Engkau, penyertaan-Mu, berkat-Mu, kesehatan Kau berikan buat kami semua. Tuhan mencurahkan berkat buat keluarga. Tuhan memberkati keluarga saudara. Dimanapun saudara berada, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam kehidupan saudara. Terimalah berkat Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat berkata, amin. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.